Halo sobat belajar, apa kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mempelajari materi bab kedua untuk kelas 12 SMA. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerita sejarah, yaitu teks cerita sejarah yang berbentuk novel sejarah. Materi yang akan kita pelajari yaitu perbedaan teks sejarah dengan teks cerita sejarah, struktur teks cerita sejarah, unsur kebahasaan teks cerita sejarah, dan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Sekarang kita akan membahas satu persatu materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu tentang perbedaan teks sejarah dengan teks cerita sejarah. Teks sejarah merupakan teks yang berisi peristiwa yang benar-benar telah terjadi. Garis bawahi benar-benar telah terjadi. Tanpa ditambah atau dikurangi isi sejarahnya, karena akan digunakan sebagai bukti bahwa suatu peristiwa telah terjadi di masa lampau. Sebuah teks sejarah terikat dengan fakta sejarah. Maksudnya yaitu penulisan teks sejarah harus berdasarkan fakta sejarah. Unsur 5W tambah 1H atau kita kenal dengan sebutan lain adik Simba diperoleh melalui sebuah kajian sejarah, bukanlah hasil imajinasi atau hayalan penulis. Apabila peristiwa masa lampau atau peristiwa sejarah tersebut sudah tersentuh dengan unsur imajinasi, maka bukan disebut teks sejarah lagi, melainkan teks cerita sejarah. Bisa dipahami? Sobat belajar, salah satu bentuk teks cerita sejarah yaitu novel sejarah. Nah, sobat belajar, berdasarkan penjelasan sebelumnya, ayo, apa yang dimaksudkan dengan novel sejarah? Terima kasih untuk jawaban kalian. Cerita sejarah atau novel sejarah merupakan cerita yang didasarkan atas peristiwa-peristiwa sejarah yang dikisahkan kembali dengan sudut pandang yang berbeda. Dalam novel sejarah, penulis seakan-akan hidup di masa lampau. Penulis seolah-olah mengetahui segala sisi kehidupan tokoh yang diceritakan. Misalnya kisah percintaannya, perasaannya, emosi, konflik batin dari tokoh yang diceritakan. Contohnya, penulis mengangkat atau menceritakan kehidupan seorang penari atau ronggeng. Sebagaimana diketahui, ronggeng atau penari tidak terlepas dari kehidupan masyarakat kerajaan masa lampau. Nah, si penulis mengangkat sisi lain dari kehidupan penari tersebut yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat umum. Misalkan kisah percintaan, masalah dalam keluarga, konflik batin dari si penari tersebut. Perlu diingat, cerita tersebut merupakan cerita imajinatif, yaitu hasil imajinasi si penulis. Berikutnya kita akan belajar tentang struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah yaitu pengenalan situasi atau eksposisi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian atau evaluasi, dan koda.
tahapan eksposisi, penulis memperkenalkan situasi awal cerita, baik berupa setting, tokoh, berupa nama tokoh atau jabatan atau kedudukan tokoh dalam cerita, serta hubungan antar tokoh dalam cerita tersebut. Tahapan berikutnya yaitu pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini, penulis atau pengarang menyajikan peristiwa awal. Peristiwa tersebut akan menjadi sebuah perdebatan atau masalah antar tokohnya. Tahapan menuju konflik. Pada tahapan ini, masalah awal telah berubah menjadi masalah yang lebih serius karena dipengaruhi oleh berbagai situasi dan juga tokoh yang terlibat dalam masalah ini akan semakin banyak sehingga menyebabkan tokoh menjadi lebih sukar untuk menyelesaikan masalahnya. Tahapan puncak konflik disebut juga sebagai klimaks. Pada tahapan ini, nasib beberapa tokoh akan ditentukan apakah tokoh tersebut berhasil menyelesaikan masalahnya atau tidak. Tahap penyelesaian. Pada tahapan ini, para tokoh telah menyelesaikan konflik atau masalah yang terjadi antara para tokoh dalam cerita. Pada tahapan ini juga menjadi penentu nasib akhir dari tokoh utama. Koda merupakan bagian akhir dari teks cerita sejarah. Koda ditulis oleh seorang pengarang yang berisi komentar terhadap keseluruhan isi cerita. Tetapi tidak semua novel diakhiri dengan koda. Ada banyak novel yang tidak memiliki koda. Pengarang memberikan kesempatan kepada pembaca untuk mengomentari atau menyimpulkan isi cerita tersebut. Setelah memahami materi struktur teks cerita sejarah, berlatihlah mengidentifikasi struktur teks sebuah teks cerita sejarah atau novel sejarah. Sebelum menganalisis novel dalam bentuk utuh, silahkan berlatihlah terlebih dahulu menganalisis kutipan teks cerita sejarah yang terdapat dalam buku siswa. Kita beralih ke materi berikutnya berkaitan dengan kaidah kebahasaan pada novel sejarah. Kaidah kebahasaan pada novel sejarah diantaranya yaitu pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Kalimat bermakna lampau yang maksud adalah kalimat yang menggambarkan bahwa peristiwa tersebut telah terjadi. Dalam kalimat bermakna lampau tersebut tentunya terdapat kata-kata kunci yang menunjukkan waktu lampau. Misalnya kata kemarin, kata telah, kata sudah. Kata-kata yang menunjukkan waktu, misalnya pada abad ke-17, pada waktu itu, dan kata-kata lain dalam kalimat yang mengacu pada peristiwa yang telah lampau. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan banyak konjungsi temporal yang berfungsi untuk menyatakan urutan waktu terjadinya peristiwa dalam novel tersebut. Contohnya kata penghubung lalu, kemudian, selanjutnya, setelah, sebelum, sejak, dan berbagai konjungsi temporal yang lain. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan banyak kata kerja material. Kata kerja material yaitu kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan fisik dari partisipan. Saya ulangi, merupakan suatu tindakan fisik dari partisipan. Karena berupa tindakan fisik, maka tindakan tersebut dapat dilihat oleh orang lain. Contoh kata kerja material yaitu bersimpuh, menatap, duduk, menggenggam, menarik, mendorong, memetik, menyapu, mencuci, dan kata kerja yang lainnya. Unsur kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan banyak kata kerja mental. Kata kerja mental menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Perlu diingat kata kerja mental berbeda dengan kata kerja material.
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ada kata kerja mental menunjukkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Tentunya apa yang dirasakan atau dipikirkan oleh orang lain tidak bisa dilihat secara kasat mata oleh lawan bicaranya. Kata kerja mental misalnya merasakan, menginginkan, menolak, menyetujui, mengharapkan, mendambakan, menganggap, dan kata kerja mental lainnya. Unsur kebahasaan yang kelima menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang berupa penuturan kembali apa yang disampaikan atau dituturkan oleh seseorang. Penggunaan kalimat tak langsung dalam kaitannya dengan novel sejarah, yaitu pengarang menceritakan kembali tuturan dari seorang tokoh dalam cerita tersebut. Penggunaan kalimat tak langsung dalam novel sejarah ditandai dengan kata menurut, menyatakan, menanyakan, memberitahukan, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menuturkan, dan lain sebagainya. Unsur kebahasaan yang keenam yaitu menggunakan banyak dialog. Perlu diperhatikan bahwa saat menulis sebuah dialog tersebut diawali dengan tanda petik ganda dan diakhiri juga dengan tanda petik ganda karena berupa kalimat langsung. Unsur kebahasaan yang ketujuh yaitu menggunakan kata-kata sifat. Kata-kata sifat tersebut digunakan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Dari pemilihan kata sifat yang digunakan oleh pengarang, pembaca dapat menyimpulkan karakter tokoh atau suasana dalam penceritaan tersebut. Contohnya, seorang pengarang menceritakan tokoh bernama Anissa dengan pemilihan kata-kata sifat yang bernilai positif. Misalnya, tokoh Anissa suka menolong, tidak sombong, baik hati. Nah, dari kata-kata sifat yang dipilih oleh pengarang, pembaca bisa menyimpulkan bahwa tokoh Anissa merupakan tokoh protagonis atau tokoh idaman yang baik hatinya. Sebaliknya, apabila pengarang menggunakan kata-kata sifat yang bernilai negatif untuk menggambarkan tokoh, misalnya kata pemarah, sombong, pelit, rakus kekuasaan, munafik, tentunya pembaca memiliki gambaran atau menyimpulkan bahwa tokoh tersebut merupakan tokoh yang tidak baik. Sudahkah kalian memahami materi tentang unsur kebahasaan novel sejarah tadi? Jika belum, silakan mengajukan pertanyaan pada kolom komentar ya. Apabila sudah memahami penjelasan tersebut, silakan berlatih membaca sebuah novel atau kutipan novel, lalu analisislah unsur kebahasaan dalam novel tersebut. Berlatih yang giat ya, agar keterampilanmu semakin bertambah. Materi selanjutnya yaitu nilai-nilai dalam novel sejarah. Nilai yang terkandung dalam novel sejarah antara lain nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai estetis. Nilai budaya dalam novel sejarah berkaitan dengan peradaban, kebudayaan, atau kebiasaan masyarakat pada masa lampau. Nilai moral atau etika berkaitan dengan ajaran etika atau moral. Misalnya melalui cerita si pengarang hendak mengajarkan atau memberi petua tentang nilai-nilai kebaikan, sopan santun, keadilan, kejujuran, keberanian, dan lain sebagainya. Nilai berikutnya adalah nilai sosial. Nilai sosial berkaitan dengan
hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Dengan kata lain, nilai sosial berkaitan dengan pergaulan masyarakat. Nilai agama berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nilai agama bersumber pada nilai-nilai agama atau keyakinan masyarakat setempat. Misalnya diceritakan masyarakat di satu tempat mengalami kekeringan yang panjang, maka mereka berkumpul untuk berdoa berharap hujan turun. Berikutnya yaitu nilai estetis. Nilai estetis berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Pengarang dapat menggunakan teknik tertentu untuk menggambarkan suasana, tempat, maupun waktu, sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan atau merasakan sendiri peristiwa yang diceritakan dalam novel tersebut. Nah, demikianlah penjelasan berkaitan dengan materi cerita sejarah. Bagaimana? Apakah kalian bisa memahaminya? Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pada bagian komentar.